Jadi untuk membuat review itu yang penting adalah di sini kan harus ada masalah dulu ya. Jadi kalau tidak ada masalah terus apa yang mau diteliti? Oke, jadi bagaimana teknik untuk memperoleh problem ya. Itu nanti juga termasuk salah satunya, tapi di sini kita akan mengupas dulu tentang secara general, secara global ya, apa sih yang dimaksud masalah penelitian itu ya. Di sini tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa membedakan mana masalah yang termasuk masalah penelitian dan mana yang bukan termasuk masalah penelitian. Oke, di sini akan diuraikan apa itu masalah penelitian, bagaimana cara mengidentifikasi, merumuskannya, menjelaskannya sebagai dasar untuk menetapkan tujuan suatu penelitian ya. Di sini dikatakan bahwa perumusan masalah penelitian itu sangat penting untuk memulai suatu proses penelitian. Kalau kita tidak tahu masalah yang ini ya, yang dihadapi atau masalah yang diangkat ya, ya otomatis kita tidak tahu akan menulis apa, ya apa yang harus dikerjakan. Karena intinya mengerjakan penelitian itu adalah tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Oke, apa itu pengertian dari suatu masalah ya? Jadi masalah itu adalah suatu kesenjangan ya dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, apa yang eh, nyata gitu ya. Kita mengharapkan sesuatu yang ideal, kenyataannya tidak ideal, maka itu ada suatu problem yang di situ eh, problem itu harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana ya, di situ dilakukan suatu kegiatan penelitian dan masalahnya itu harus jelas, dirumuskan dengan jelas apa yang mau diselesaikan ya. Kesenjangan itu dapat mengacu pada ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Jadi banyak problem ya. Dan nanti kalian diminta untuk membuat riset mini juga tidak dibatasi problemnya. Jadi tidak harus terkait dengan iptek, sains, atau khususnya matematik ya. Jadi bisa apa saja, ya bisa problem lingkungan, problem ekonomi, dan sebagainya ya. Oke, perumusan masalah atau research question, disebut juga research problem ya, diartikan sebagai rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena atau kesenjangan, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang terkait satu sama lain, dan mungkin sebagai penyebab atau sebagai akibat. Oke, mengingat pentingnya kedudukan perumusan, kenapa ya? Mengingat pentingnya kedudukan perumusan masalah, ya sampai muncul anggapan bahwa merumuskan masalah itu sudah merupakan setengah dari penelitian itu sendiri ya. Jadi dengan merumuskan masalah dikatakan setengah penelitian sudah terlaksana. Kenapa? Ya, dengan merumuskan masalah artinya sudah jelas metode apa yang harus diambil, targetnya apa, kemudian juga schedule-nya bagaimana, tahap-tahapannya, dan jadi bisa dikatakan separuh penelitian itu juga sudah terlaksana atau ibaratnya itu sudah separuh dari kegiatan penelitian. Dan kadang itu merumuskan masalah adalah suatu yang bisa dibilang mungkin bagian paling sulit dalam penelitian ya. Kalau masalah sudah muncul, ya kadang-kadang udah jelas, oh harus metodenya ini. Kemudian jadwalnya kira-kira kapan. Kemudian ya termasuk mungkin anggarannya kira-kira perlu dana berapa gitu ya. Dan sebagainya. Oke, mengapa merumuskan masalah adalah bagian yang penting? Jadi pertama, ya ini untuk menentukan metode apa yang harus diambil. Instrumen apa yang akan digunakan ya, peralatannya ya. Gimana cara mengumpulkan data, menganalisis datanya juga, terus menampilkan data, kemudian bagaimana cara menyimpulkan hasil penelitian. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di mana kita bisa dapat menemukan suatu masalah penelitiannya atau mencari sumbernya. Oke, banyak ya. Kita bisa menemukan sumber masalah dalam jurnal, artikel, kemudian dari minat pribadi, pengalaman pribadi, dari dialog,
diskusi dengan pakar, dengan kolega dan sebagainya, ya, dengan mengikuti seminar, konferensi, membaca literatur, kemudian replikasi studi. Ya. Oke, pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian itu bisa dilakukan berdasarkan beberapa hal ya. Jadi pertama, minat. Apakah kita, ya jadi minat sesuatu yang eh, mungkin kita tertarik dalam bidang tersebut. Itu bisa jadi pertimbangan. Dan ini juga pertimbangan yang, ya kalau kita berminat, maka diharapkan penelitian bisa berjalan dengan eh, lancar. Supaya apa? Supaya kita tetap tertarik dan tetap bersemangat dalam melakukan penelitian tersebut. Karena kalau kita meneliti sesuatu yang tidak kita minati, kadang-kadang akan timbul kebosanan dan rasa apa ketidaktertarikan sehingga penelitiannya jadi tidak sungguh-sungguh gitu ya. Yang berikutnya adalah magnitude, ya besar kecilnya penelitian itu. Penelitian jadi tema atau problem itu sebaiknya tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit. Ya, kalau terlalu besar nanti jadi tidak fokus. Kalau terlalu sempit juga jadi terlalu mudah dan hasilnya juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi yang diharapkan problem itu bisa dikelola spesifik dan jelas. Yang berikutnya konsepnya harus terukur, ya konsepnya harus jelas, indikatornya dan terukur. Kemudian tingkat kepakaran yaitu harus sesuai dengan tingkat kemampuan, keilmuan dari si peneliti, tingkat keterampilannya, kemudian sumber yang tersedia dan waktu yang tersedia, kemudian relevansi kesesuaian dengan problem masa kini itu ya, problem yang sedang tren, ya berkontribusi pada peningkatan pemahaman teori dan praktik pendidikan relevan dengan bidang profesional, kemudian ketersediaan data, bahwa datanya bisa diambil, bisa dicari, jadi jangan sampai kita membuat problem yang kira-kira datanya nggak mungkin diperoleh ya, atau datanya sangat sulit. Pastikan data ini tersedia dalam format yang kita butuhkan ya. Kemudian yang terakhir masalah etika, artinya apakah penelitian itu akan merugikan secara umum ya, lingkungan hidup, dan secara khususnya orang atau masyarakat. Ya. Berikut langkah dalam memformulasi permasalahan. Yang pertama kita identifikasikan dulu bidang atau subjek yang eh, pertama ya, yang mungkin kita ambil secara general, subjek tertentu. Kemudian langkah berikutnya, area yang luas tadi kita bagi menjadi sub area. Kemudian pilih yang paling memungkinkan, paling menarik. Kemudian cari suatu pertanyaan, suatu problem di sana, rumuskan tujuannya, kemudian nilai apakah tujuannya ini sesuai, cukup, baik, atau tidak ya. Kemudian periksa kembali. Di sini berikan contoh ilustrasi. Jadi seorang ingin membuat penelitian yang secara garis besar atau topik besarnya adalah tentang alkoholisme ya, kecanduan alkohol. Ini topik yang luasnya ya, topik yang pertama yang akan subjek yang akan ditelaah ya. Kemudian dari subjek itu kan ada beberapa hal yang bisa diteliti ya. Jadi dia pecah-pecah menjadi beberapa sub area. Pertama tentang profil dari seorang pecandu alkohol, kemudian penyebab dari kecanduan alkohol, kemudian proses menjadi seorang alkoholik, kemudian efek alkoholisme terhadap keluarga, kemudian sikap atau ya perilaku komunitas terhadap eh, pecandu alkohol, dan yang terakhir adalah tentang keefektifan dari model treatment ya, model pengobatan ya. Dari beberapa sub ini kemudian dipilih, dan di sini dalam ilustrasinya dicontohkan bahwa si calon peneliti ini memilih topik ketiga tentang topik keempat tentang efek dari alkoholisme, kecanduan alkohol terhadap keluarga. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat yang pertama adalah, ya,
bagaimana dampak dari kecanduan alkohol terhadap status pernikahan. Kemudian yang kedua, bagaimana itu berefek terhadap kehidupan anak-anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana efek terhadap keuangan keluarga. Di langkah berikutnya, dirumuskan tujuan. Jadi yang keempat ini tadi membuat beberapa pertanyaan ya. Kemudian yang kelima ini rumuskan tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan efek dari kecanduan alkohol terhadap keluarga, terhadap kehidupan keluarga ya. Dengan tujuan khususnya adalah yang pertama, ya menentukan dampak dari alkoholisme terhadap hubungan pernikahan, kemudian menentukan cara di mana eh, atau menentukan ya, mengetahui bagaimana kecanduan alkohol itu berefek terhadap eh, aspek-aspek dalam kehidupan anak, dan yang ketiga adalah menemukan efek dari kecanduan alkohol terhadap keuangan keluarga. Yang keenam adalah memastikan ulang nilai lagi objektif tadi, tujuan-tujuan tadi, ya, apakah itu nanti mungkin dilakukannya. Jadi dicek apakah bagaimana nanti pekerjaan yang akan dilakukan ya, pekerjaan apa saja yang pasti harus dilakukan, kemudian ketersediaan waktu, kemudian sumber dana untuk penelitian tersebut, kemudian termasuk kemampuan kita dalam meneliti bidang ini, ekspertisnya dan antara kita dan juga tim. Apakah kita punya kapabilitas dalam meneliti topik tersebut. Kemudian berikutnya double check ya. Cek lagi apakah kita benar-benar tertarik dengan kajian tentang hal ini, apakah kita setuju dengan tujuannya, apakah kita punya sumber daya yang cukup, apakah kita punya kemampuan ya. Itu kurang lebih ya tadi diagram atau langkah-langkah dari kita menentukan topik besar penelitian sampai kita mendapatkan suatu yang sampai langkah yang dimana kita siap untuk melaksanakan penelitian tersebutnya. Oke, baik. Kita sampai pada kesimpulan. Oke, jadi mengembangkan pertanyaan penelitian adalah bagian terpenting dari suatu proses penelitian ya. Pertanyaan harus sempit, fokus, dan membahas masalah penting yang sesuai dengan apa yang diteliti. Rumusan masalah yang jelas dan tajam menjadi titik acuan yang akan membimbing peneliti untuk mengembangkan kerangka teoritis dan pemikiran dalam penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan penelitian. Ya, ini referensi yang bisa digunakan. Ini contoh buat latihan ya. Ini dilakukan sendiri aja buat pelatihan, tapi tidak ditagihkan biasanya. Oke. Nah, oke. Nah, itu aja bahan buat hari ini. Jadi tadi latihannya ini silakan dipelajari ya. Kalau ada waktu silakan dipraktekkan. Tapi ini juga ini bukan tidak ada tagihannya, jadi kerjakan saja buat latihan. Ya, di referensi nanti juga ada tambahan beberapa sumber yang bisa buat pengayaan dan ya nanti bisa di dalam. Artinya nanti tujuan akhirnya kalian sudah terbayang ya, tapi detailnya nanti akan disampaikan lagi seperti apa sih penelitian yang diinginkan ya. Jadi dari sekarang sudah bisa mulai ancang-ancang nih. Kira-kira cara nyari topiknya bagaimana, topik apa yang mau diangkat ya. Gimana cara menyusun ini, rumuskan permasalahan. Oke. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang state of the art dan kebaruan. Buat hari ini ada yang mau ditanyakan?
terkait materi tulisan? Kalau nggak ada berarti cukup sampai di sini. Silahkan waktunya untuk belajar mandiri. Dan kalau memang butuh buat belajar persiapan UTS ya dahulukan untuk UTS-nya ya. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan lagi, berarti pertemuannya sampai di sini saja. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya di waktu yang biasa ya. Kecuali kalau nanti ada bentrok dengan ujian UTS. Oke, jadi sampai sini aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya Waalaikumsalam. keluar Terima ya. kasih, Pak.